Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu untuk mata kuliah pengantar bisnis, yaitu pertemuan ketiga, di mana kita hari ini akan membahas bab 2. Oke, langsung saja ke materi. Yang akan kita bahas untuk hari ini ada 6 subbab atau 6 pokok bahasan, di mana untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian perusahaan, yang kedua adalah tempat kedudukan dan letak perusahaan, yang ketiga perusahaan dan lembaga sosial, keempat adalah macam lingkungan perusahaan, kelima pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, dan yang keenam adalah pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Kita bahas satu persatu nanti. Yang pertama adalah tentang definisi perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan di sini didefinisikan sebagai satu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi inti dari perusahaan di sini adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi menjadi satu produk, baik itu barang ataupun jasa, yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah untuk keuntungan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Itulah definisi dari perusahaan. Kemudian perusahaan di sini disebut sebagai suatu sistem, maksudnya adalah suatu kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi perusahaan itu merupakan gabungan dari beberapa unit. Jadi merupakan suatu sistem di mana di dalamnya itu saling berkaitan, saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Di sini perusahaan adalah sistem, disebut sebagai suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Jadi di sini perusahaan itu dikatakan sebagai satu sistem karena merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa unit yang saling berkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, entah itu keuntungan, kebutuhan konsumen atau masyarakat ataupun tanggung jawab sosial. Jadi tergantung dari tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk sistem perusahaan itu sendiri, di sini saya jelaskan untuk sistemnya itu adalah struktur atau bagian dalam perusahaan. Kemudian di dalamnya itu mencangkup industri atau kumpulan dari beberapa perusahaan yang sejenis atau yang tujuannya itu atau targetnya adalah masyarakat yang sama atau homogen. Kemudian merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang mana terdiri dari beberapa subunit di dalamnya atau dalam perusahaan itu terbagi dalam beberapa bagian: produksi, pemasaran, pembelanjaan, di mana untuk masing-masing bagian itu fokusnya adalah untuk menciptakan satu produk, baik itu barang ataupun jasa. Sedangkan untuk faktor lingkungan atau bagian yang tidak langsung itu mencakup tanah dan alam sekitarnya, ilmu pengetahuan dan seni, pemerintah dan hukum, uang, kredit dan kapital, buruh dan tenaga kerja, konsumen dan pabrik, agama dan kepercayaan, serta hubungan internasional dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk sistem perusahaan ada yang secara langsung berpengaruh, ada yang secara tidak langsung. Untuk yang langsung itu dari struktur atau bagiannya mencakup sebuah industri,
yang terdiri dari kumpulan beberapa perusahaan, di mana dalam masing-masing perusahaan itu terbagi menjadi bagian-bagian atau menjadi divisi-divisi tertentu, di mana untuk masing-masing divisi saling berkaitan, saling berhubungan untuk menciptakan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Sedangkan untuk yang tidak langsung itu lebih ke eksternalnya, jadi yang hal-hal di luar perusahaan tapi yang dibutuhkan dalam proses produksi dalam perusahaan tersebut. Kemudian sifat dari sistem perusahaan. Di sini ada 5 sifat untuk sistem perusahaan. Yang pertama kompleks, yaitu beraneka ragam, tidak hanya terdiri dari satu jenis. Kemudian walaupun kompleks, tetapi antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling berkaitan, mencakup dalam satu kesatuan atau dalam satu himpunan yang saling berkaitan. Kemudian berjenis, jadi kompleks itu kan banyak ya, beragam, dimana untuk masing-masing jenisnya itu saling berhubungan, dan juga untuk suatu proses yang memang berbeda, misalkan untuk menciptakan suatu produk yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, di mana dalam setiap unitnya itu saling berhubungan, saling bergantung, dan sifatnya yang terakhir adalah dinamis, jadi akan selalu berubah sesuai dengan perubahan kondisi pada saat itu. Jadi sistemnya itu yang dipakai untuk saat ini itu pasti akan berbeda dengan waktu yang akan datang. Disesuaikan dengan kondisi yang berlaku atau yang terjadi pada saat itu. Misalkan di waktu yang lalu teknologi yang masih belum terlalu dipakai, jadi untuk proses produksinya itu lebih ke tradisional atau manual. Berjalan semakin hari semakin modern. Jadi di mana proses produksinya yang awalnya tradisional, lambat laun menggunakan teknologi, sehingga proses produksinya akan semakin modern. Jadi sifatnya itu dinamis atau berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi disesuaikan. Ini adalah sifat-sifat dari sistem perusahaan. Untuk tempat kedudukan dan letak perusahaan. Kedua hal di sini merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, salah satu faktor yang harus diperhatikan perusahaan agar perusahaan tersebut bisa mencapai tujuannya. Jadi, perusahaan di sini harus tepat dalam memilih letak ataupun tempat kedudukan perusahaan. Jadi apa yang harus dipertimbangkan? Jadi perusahaan di sini harus berhati-hati dalam memutuskan dua hal tersebut, dan pertimbangannya itu banyak. Jadi perusahaan bisa mempertimbangkan dari kebutuhan pada saat pendirian sampai pada saat perusahaan itu sudah mulai beroperasi, kemudian fleksibilitas terhadap kemungkinan rencana di masa depan. Jadi harus bisa benar-benar fleksibel, kemudian terhadap kondisi pada saat itu, kemudian terhadap kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Jadi perusahaan di sini harus menyesuaikan tempat kedudukan dan letak perusahaannya dengan beberapa faktor. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penentuan tempat kedudukan dan letak perusahaan itu sendiri. Jadi harus benar-benar hati-hati karena akan berpengaruh pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Pemilihan tempat dan letak perusahaan di sini faktor penting untuk menjamin tercapainya 4 hal. Yang pertama, kalau misalkan perusahaan sudah memilih tempat dan letak yang tepat, maka tujuan perusahaan di sini akan tercapai. Terus yang kedua, efisiensi perusahaannya juga akan semakin baik. Jadi perusahaan di sini akan meminimalisir biayanya akan semakin rendah. Kemudian daerah pemasarannya juga akan semakin
terfokus karena letak dan tempat perusahaannya disesuaikan dengan daerah pemasaran produknya. Jadi perusahaannya di sini nantinya akan memilih letak atau tempat yang sesuai dengan target pasarnya. Dan yang keempat, pindah tempat. Jadi kalau misalkan ada di waktu yang mendatang jadi kondisi perekonomian yang tidak stabil atau ada peraturan atau kebijakan pemerintah, perusahaan di sini lebih fleksibel, lebih mudah untuk menentukan letak dan tempat yang tepat untuk perusahaan pada saat itu. Kemudian untuk definisinya, perbedaan antara tempat, kedudukan, dan letak perusahaan. Yang pertama adalah tempat kedudukan perusahaan. Maksudnya di sini adalah kantor pusat. Jadi bagian untuk administratif perusahaan, jadi tempat di mana pimpinan perusahaan berada, dan kondisi atau lokasinya itu harus dipengaruhi beberapa faktor. Misalkan faktor kelancaran hubungan dengan lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Jadi sebagian besar tempat kedudukan perusahaan itu pasti berada di pusat kota. Jadi di mana akses untuk ke lembaga lainnya yang saling berhubungan dengan perusahaan atau yang saling membutuhkan dengan perusahaan tersebut itu pasti akan berdekatan. Jadi misalkan dekat dengan perbankan, dekat dengan kantor pemerintahan atau sebagainya. Jadi kalau untuk tempat kedudukannya itu lebih ke pusat kota. Sedangkan untuk letak perusahaan di sini lebih ke tempat produksinya. Jadi tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan fisik atau produksi, jadi pabriknya. Dan letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Jadi untuk menentukan letak perusahaan, faktor utama yang menentukan hal tersebut adalah biaya. Jadi biayanya di sini harus seminimal mungkin. Jadi diusahakan mencari letak perusahaan yang bisa memakai atau membutuhkan biaya minim. Nah, bagaimana cara perusahaan untuk bisa menentukan letak perusahaan jika membutuhkan biaya yang minim? Nah, berarti yang harus diperhatikan adalah ada beberapa faktor di sini. Yang pertama adalah harga bahan mentah, tingkat upah, tanah, pajak, tingkat bunga, biaya alat produksi tahan lama, dan biaya atas jasa pihak ketiga. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya yang bisa mengakibatkan biayanya semakin bisa ditekan atau diminimalisir, ini ada 7 faktor. Jadi perusahaan di sini harus memperhatikan 7 faktor tersebut. Dan di sini ada 4 jenis letak perusahaan. Yang pertama adalah terikat keadaan alam. Jadi perusahaan menentukan lokasi letak perusahaannya itu berdasarkan keadaan alam. Yang kedua, berdasarkan sejarah. Yang ketiga, berdasarkan pemerintah, jadi terikat pada pemerintah. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, nanti kalian jelaskan di forum apa sih yang membedakan dari 4 jenis letak perusahaan ini. Letak perusahaan yang terikat dengan alam, maksudnya seperti apa sih? Berarti lokasinya seperti apa? Perusahaan harus menentukan letak perusahaannya yang bagaimana kalau berdasarkan pada keadaan alam. Yang kedua, letak perusahaan yang terikat dengan sejarah. Maksudnya seperti apa? Berarti perusahaan harus menentukan lokasi atau letak perusahaannya di mana. Sampai nomor 4. Jadi nanti kalian jelaskan di forum classroom. Perbedaannya seperti apa? Atau mungkin juga bisa disertakan dengan contohnya. Kemudian untuk menentukan letak perusahaan, faktor-faktor ekonomi yang harus diperhatikan oleh perusahaan ada 6. Yang pertama adalah kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentah. Yang kedua,
ketersediaan tenaga air, tenaga kerja, modal, transportasi, pasar, dan kesesuaian iklim. Jadi perusahaan dalam menentukan letak perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhannya akan 6 poin ini. Jadi paling tidak perusahaan akan menentukan lokasi pabriknya yang dekat dengan ketersediaan bahan mentah, dekat dengan kebutuhan atau sumber air, dekat dengan persediaan tenaga kerja, dekat dengan pihak-pihak yang menyediakan modal, kemudian aksesnya mudah, dekat dengan pasar, kemudian sesuai dengan iklim. Jadi produk yang dihasilkan tersebut sesuai dengan iklim dari lokasi di mana pabrik tersebut didirikan. Jadi faktor-faktor ini yang harus diperhatikan jika perusahaan menentukan letaknya berdasarkan faktor-faktor ekonomi. Kemudian perusahaan dan lembaga sosial. Tujuan pendirian perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi maksudnya di sini adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Jadi perusahaan yang memang khusus untuk menghasilkan keuntungan, tujuan utamanya. Yang kedua, tujuan sosial. Di sini bukan untuk keuntungan, tapi mereka lebih fokus pada keinginan investor, karyawan, penyedia faktor produksi, dan masyarakat luas. Jadi lebih ke bagaimana bisa memenuhi kebutuhan eksternal, kebutuhan investor, karyawan, kemudian faktor penyedia, pihak-pihak penyedia faktor produksi, ataupun dari masyarakat sekitar. Jadi bukan ke keuntungan. Kemudian untuk lingkungan perusahaan, di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal berarti faktor-faktor di luar kegiatan produksi. Sedangkan internal berarti sebaliknya, berarti yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Di mana untuk lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Untuk umum maksudnya di sini adalah lingkungan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha, sedangkan untuk yang khusus berarti sebaliknya, yaitu yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Untuk contohnya, yang termasuk dalam lingkungan umum adalah politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Sedangkan untuk lingkungan khusus yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan, kegiatan produksi perusahaan, yaitu adalah supplier, perantara, konsumen, dan pesaing. Jadi 4 hal ini akan ikut dalam akan masuk dalam alur penyampaian atau pendistribusian produk mulai dari perusahaan sampai ke konsumen. Sedangkan kalau yang lingkungan umum itu berpengaruh tapi secara tidak langsung terhadap penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Sedangkan untuk lingkungan internal, contohnya adalah tenaga kerja, peralatan, permodalan, bahan mentah, dan sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Jadi, faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam perusahaan itu termasuk lingkungan internal. Jadi, lingkungan internal yaitu lingkungan yang mempengaruhi secara langsung proses produksi perusahaan. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Untuk pengaruhnya, tentu ada dua pengaruh ya, baik positif maupun negatif. Untuk pengaruh positifnya, jadi kalau misalkan kondisi negaranya aman atau stabil, maka perusahaan di sini dapat menjalankan usahanya dengan tenang, jadi bisa produktif. Tapi kalau sebaliknya, kalau kondisi suatu negara tidak stabil, tidak aman, atau ada konflik, maka akan berpengaruh pada kondisi perusahaannya. Jadi perusahaannya itu akan beresiko, akan tidak tenang, akan was-was karena kondisi negaranya sendiri sedang tidak stabil. Itu adalah pengaruh lingkungan terhadap kondisi perusahaan.
Nah, yang terakhir di sini adalah tentang pertanggungjawaban perusahaan. Perusahaan di sini bertanggung jawab pada siapa? Banyak pihak yang bisa menjadi bagian dalam perusahaan yang akan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan yang bersangkutan. Entah itu investor sebagai pihak yang menanamkan modal, kemudian tenaga kerja sebagai pihak yang bekerja atau menjadi bagian dalam perusahaan, kemudian konsumen sebagai pihak yang akan mengkonsumsi, yang akan memakai produk dari perusahaan yang bersangkutan, kemudian perantara sebagai pihak yang membantu dalam mendistribusikan penyampaian produk dari perusahaan sampai ke konsumen, kemudian pemerintah sebagai pihak yang memberikan kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, ataupun pihak yang akan menerima pemasukan bagi perusahaan dalam bentuk devisa. Kemudian yang keenam, penyedia. Maksudnya di sini adalah penyedia jasa, jadi pihak yang memberikan pelayanan bagi perusahaan yang membutuhkan jasanya, entah itu seperti konsultan, kemudian ataupun jasa seperti pengiriman barang sampai ke konsumen atau sebagainya. Terus yang keenam, pesaing adalah kompetitor. Jadi pihak atau perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama dengan perusahaan yang bersangkutan, di mana mereka harus bersaing secara adil. Jadi tidak ada saling menjatuhkan, tapi di sini bersaing secara normal. Kemudian yang kedelapan, lembaga penelitian, yaitu sebagai pihak yang akan terus meneliti atau menganalisa tentang kondisi dari produk perusahaannya, apakah layak untuk dikonsumsi, apakah layak untuk diperjualbelikan atau tidak. Dan yang ke-9 adalah lingkungan. Maksudnya di lingkungan di sini adalah lingkungan di mana perusahaan tersebut didirikan. Jadi, apakah akan berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan? Kalau positif, misalkan akan menyerap tenaga kerja, jadi akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Ataupun kalau ada juga sebagian yang memberikan dampak negatif, misalkan ada menimbulkan pencemaran lingkungan, itu justru akan merugikan lingkungan ataupun masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Jadi di sini ada 8 pihak, 9 pihak yang bisa atau berhak untuk meminta pertanggungjawaban pada perusahaan tersebut. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya untuk bab 2. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami. Kalau misalkan ada poin-poin atau hal-hal yang tidak dimengerti, kita diskusikan bareng di forum Classroom. Dan jangan lupa tadi ada pertanyaan dari saya, kalau nggak salah ada 4 jenis letak perusahaan. Kalian jelaskan, berikan contohnya, dan sebutkan di forum Classroom. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.